apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gua Andri Turis, Power Up Cucok Salim. Pasti bakal bereaksi video yang amazing. Gimana kabarnya? Saya selalu yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya tetap semangat walaupun sedang berpuasa. Ya, oke, buat kamu semua yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa langsung di subscribe channel gue ini, dan di like, dan di komen, dan di share apabila channel ini video ini memang bermanfaat ya, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Oke, dan lanjut aja nih, kita mereaction video sambil belajar juga. Ini ada kisah ya, ada kisah seseorang pada zaman dahulu, yaitu dengan berjudul Pengkhianatan Bangsa Aceh ya, yaitu adalah Panglima Tibang ya. Ini diambil dari channelnya Detektif Aceh. Oke, penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Satu, dua, dan tiga. Sejarah, peristiwa, budaya, Detektif Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di channel Detektif Aceh. Kali ini kita akan bahas Panglima Tibang, pengkhianat Aceh pada masa lalu. Masya Allah, Panglima Tibang. Video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Pengkhianat Aceh pada masa lebih dikenal mata dunia dahulu. Sampai kini, nama Panglima Tibang masih terus diingat oleh orang-orang Aceh. Tak pelak, Panglima Tibang atau Pang Tibang sering disematkan orang Aceh pada orang-orang yang dicap sebagai pengkhianat. Namun, tak banyak yang tahu jika Panglima Tibang adalah orang yang berkhianat pada perang Aceh dulu. Masya Allah. Wow. Panglima Tibang merupakan seorang keturunan Hindia yang datang dari Lahore ke Aceh. Mengutip dari Wikipedia, nama aslinya adalah Ramasami. Ia datang ke Aceh ketika umurnya masih belia. Ia hanya seorang perantau yang punya keahlian sebagai pesulap. Masya Allah. Berbekal dengan keahliannya, ia mampu menarik simpati masyarakat Aceh di pelabuhan. Keahlian itu akhirnya sampai juga ke istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sebuah perhelatan, ia diundang untuk menunjukkan kebolehannya tadi. Pemuda pengembara itu pun tak akhirnya ternyata dia datang ke Aceh memiliki keahlian menjadi seorang pesulap, magician, dan akhirnya dia ini menarik perhatian warga Aceh, dan akhirnya diundang ke kerajaan ya kan, untuk performance menampilkan keahlian tersebut, yaitu sulap, magician. Masya Allah. Menyanyiakan kesempatan itu. Melalui pertunjukan sulapnya, ia berhasil masuk istana. Kesempatan itu digunakannya untuk menarik simpati Raja Aceh. Masya Allah. Tujuan itu pun berhasil diperolehnya. Ia kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad. Sultan Aceh pada masa itu, Sultan Mahmud Alauddin Shah, memberikan jabatan sebagai Syah Bandar kepada Muhammad Tibang, yang berkuasa di wilayah Tibang, yang kemudian ia disebut dengan Mungkin Panglima Tibang ini memang memiliki rencana dari awal kali ya, dari dulu mungkin menurut gue nih ya, dia punya keahlian, dia masuk istana dengan cara dengan cara main sulap, dan akhirnya sultan tersebut tertarik, dan akhirnya siapa namanya tadi, Ramasami ini masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad, dan oleh sultan tersebut diberikan kekuasaan lah, ibaratnya seperti itu, diberikan jabatan. Masya Allah. Panglima Tibang atau Tengku Panglima Maharaja Tibang Muhammad. Ketika itu, Aceh terlibat konflik dengan Belanda. Mengutip dari modusaceh.co, Panglima Tibang ditunjuk Sultan Aceh untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau. Tujuannya agar Belanda sebaiknya datang ke Aceh pada Desember 1872. Ini merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ngulur waktu sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda. Masya Allah. Dalam perjalanan pulang, ia menghubungi utusan Amerika dan Italia guna memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Armada Amerika yang berada di Hong Kong di bawah pimpinan Laksamana Jenkins pun setuju untuk membantu Aceh berperang dengan Belanda. Namun informasi itu akhirnya diketahui Belanda. Memahami akibat yang lebih jauh, andai kata perjanjian antara Aceh dengan Amerika dan Italia terwujud, maka Belanda mendahuluinya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon mengirimkan armadanya ke Aceh.
Apalagi setelah Belanda mendapatkan informasi bahwa armada Amerika di bawah pimpinan Laksamana Jenkins akan berangkat dari Hong Kong. Akhirnya, dari geladak kapal perang Citadel van Antwerpen yang berlabuh di antara Pulau Sabang dan daratan Aceh, Belanda menyatakan maklumat perangnya. Alasannya, karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda. Maklumat perang itu diumumkan komisaris. Iya. Memang dari sedikit cerita dan sejarah yang gue ketahui, Aceh itu menolak kedaulatan Belanda, menolak banget. Pemerintah Belanda. Tak tanggung-tanggung, dalam agresi pertama itu Belanda mengerahkan ribuan pasukan. Masya Allah. Namun di tengah usaha Aceh melawan agresi Belanda tersebut, Panglima Tibang yang dipercayakan Sultan untuk menggalang diplomasi di luar negeri justru berbalik arah. Wow. Dia meninggalkan rekan seperjuangannya, bergabung dengan Belanda untuk kemudian menyerang Aceh. Wow. Kepercayaan yang diberikan Raja Aceh kepadanya pun dibalas dengan pengkhianatan. Wow. Pelabelan nama Panglima Tibang sebagai pengkhianat nomor wahid pun terus berlanjut sampai Masya Allah, kini. nomor wahid, bro. Dalam sejarah konflik Aceh, tak terkecuali di tubuh Gerakan Aceh Merdeka, nama Panglima Tibang selalu diberikan kepada orang-orang yang berkhianat atau menyerah kepada pemerintah. Masya Allah. Sebuah label yang nilai kebenciannya melebihi cap cua. Sipil yang menjadi informan terhadap tentara. Parah. Kisah pengkhianatan Panglima Tibang itu kini menjadi catatan kelam sejarah Aceh. Nah, saudara mutua, begitulah kisah singkat tentang Panglima Tibang. Masya Koreksi di Allah. bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apa. Wow. Jangan lupa subscribe video ini jika menarik, komen, dan berlangganan channel ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadinya ya memang seperti itu ya, yang namanya pengkhianat. Dikasih enak, dikasih nikmat, malah dia berkhianat. Ya siapa tahu mungkin Panglima Tibang ini memang dia bersekutu gitu ya dengan Belanda atau dengan yang lain yang memusuhi Aceh gitu kan, datang ke Aceh gitu kan pura-pura, terus juga menjadi spionase mata-mata gitu kan, ikutin dan akhirnya apa namanya orang-orang Aceh ini, Sultan Aceh ini tertarik gitu kan. Dan ketika Panglima Tibang ini diberikan kekuasaan, terus diberikan tugas untuk apa namanya kayak ngobrol kayak diplomasi ke luar negeri, dan akhirnya dia membelot ya, mungkin menceritakan oh di Aceh itu seperti ini benar-benar memang pengkhianat ya kan. Memang nggak salah banget ya kan kalau orang-orang Aceh itu menjuluki Panglima Tibang kepada para pengkhianat gitu kan. Bener ini, wah yang paling Masya Allah banget, ternyata Panglima Tibang ini menjadi sorotan di Aceh dan menjadi nomor wahid ya. Masya Allah, nggak nyangka. Ya mungkin karena apa ya? Karena dari di negeri Aceh sendiri ya memang dari zaman dahulunya itu memang sudah makmur banget kali ya gitu kan. Jadi ya banyak orang yang ingin merebutnya gitu kan. Tapi ya gue sih cuma bisa berharap dan berdoa ya mudah-mudahan gue bisa ke Aceh ya, doain aja karena dari dulu gue pengen banget ke Aceh gitu kan, biar dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, gue bisa pergi ke Aceh ke sana bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di Aceh sana ya. Masya Allah banget ya. Oke, masih buat kamu semua, makasih banget udah ikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan buat lo semua yang baru bergabung, sekali lagi jangan lupa langsung di-subscribe channel gue ini biar gue tambah semangat dan channel ini biar terus sama berkembang, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Dan gue terus untuk pamit rumah kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all.